bagi setiap caleg gitu, tidak boleh gitu, memasang APK-nya di pohon. Dan memang kita bersikap terhadap adanya pelanggaran. Kalau kami memaknai pemasangan alat peraga atau bahan kampanye di pepohonan itu melanggar etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya selaku Ketua Komunitas Hijau Bima bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Bapak Junaidin SPD, dan kehadiran kami di sini ingin berbincang-bincang berkenaan dengan oknum beberapa caleg gitu, yang kemudian melakukan tindakan yang tidak mesti harus dilakukan menurut kami sebagai komunitas yang bergerak di lingkungan. Karena beberapa alat kampanyenya itu mereka kemudian memasang alat peraga kampanye itu di pohon dan tumbuh-tumbuhan. Dan pada kesempatan ini kami ingin meminta bagaimana tanggapan, sikap, dan himbauan daripada pihak Bawaslu. Baik teman-teman sekalian, kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja Pak. Nah, masalah yang kemudian kita hadapi saat ini dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah ada beberapa oknum caleg dan DPD gitu yang memasang APK-nya gitu. Dan sedangkan di PKPU sudah jelas gitu, aturannya bahwa ya bagi setiap caleg gitu, tidak boleh gitu, memasang APK-nya di pohon dan tumbuhan, dan itu merusak nilai etika dan estetika gitu dalam berkampanye, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana ini pandangannya pihak Bawaslu kaitan dengan hal ini? Baik, terima kasih Ketua Komunitas Hijau yang sudah bersilaturahim hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Bima. Dan lebih awal saya ingin mengatakan bahwa ini bentuk apresiasi yang cukup luar biasa kami sampaikan kepada komunitas Hijau yang begitu sangat peduli dengan lingkungan. Terus kemudian juga ini ikut serta dalam berpartisipasi, sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kebetulan pada tahapan sekarang ini yang sedang berjalan adalah tahapan kampanye yang berlangsung sejak 28 November sampai hari ini tanggal 8 Januari, karena kampanye itu akan berakhir sampai tanggal 10 Februari 2024. Dan perlu memang kita bersikap terhadap adanya pelanggaran norma yang terjadi pada masa kampanye saat ini, ya, terutama sebagaimana yang menjadi konsentrasi teman-teman komunitas Hijau terhadap pemasangan bahan kampanye di pepohonan. Karena dalam norma yang mengatur tentang kampanye itu, terutama PKPU 15, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diterbitkan oleh KPU RI nomor 1162, bahwa di situ dibatasi untuk tidak melakukan pemasangan alat peraga kampanye atau bahan kampanye di taman-taman kota termasuk pepohonan, karena itu melanggar etika dan estetika. Kalau kami memaknai pemasangan alat peraga atau bahan kampanye di pepohonan itu melanggar etika, karena menyakiti makhluk hidup. Betapa tidak makhluk hidup itu merasakan sakit yang luar biasa ketika itu dipaku dengan paku yang cukup besar. Bahkan yang dikhawatirkan pohon pelindung ini akan punah dalam waktu-waktu tertentu. Ini sebenarnya kejahatan terhadap lingkungan. Kejahatan. Saya boleh kategorikan itu kejahatan lingkungan,
karena makhluk hidup itu disiksa dengan paku-paku besar untuk kepentingan kampanye. Nah, bagaimana sikap Bawaslu terhadap pelanggaran norma itu? Jauh sebelum teman-teman jauh ini hadir di sekretariat Bawaslu ini, kami sudah bersikap. Semua Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bima itu sudah mengeluarkan saran perbaikan kepada PPK agar melakukan penertiban terhadap pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya tadi yang melakukan pemasangan di pepohonan, karena itu melanggar atau bertolak belakang dengan norma yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye. Sehingga dasar itulah kami bersikap. Sampai sekarang juga KPU belum bersikap, walaupun memang ada sebagian kecamatan yang sudah menindaklanjuti, seperti di Monta beberapa hari lalu itu mengeksekusi adanya pemasangan bahan kampanye di pepohonan itu sepanjang jalan itu langsung dieksekusi semua. Jadi berarti Bawaslu sebelumnya sudah kemudian mengeluarkan rekomendasi dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Nah, tapi kami menilai gitu bahwa kalau memang ujung tombak daripada penyelesaian persoalan ini adalah di KPU, nah selama ini kan belum ada tindak tanduk yang real, yang konkret yang dilakukan, karena masih ada dan bahkan banyak kami melihat di jalan itu, di pohon-pohon itu yang terpampang jelas gitu. Nah, dan itu kami menilai ada pembiaraan gitu, pembiaraan. Karena kenapa kami bilang seperti itu? Karena tidak ada perubahan gitu. Nah, selain daripada rekomendasi itu, apa yang mesti harus dilakukan? Apakah kayak di kota misalnya kan, di kota itu kan ada tim gabungan yang dibentuk, itu terdiri dari Pol PP, pihak pemerintah, pihak Bawaslu, KPU, TNI, Polri gitu, yang harus dilakukan. Baik, nanti juga kami akan membangun koordinasi dan komunikasi baik dengan KPU maupun dengan pemerintah terhadap tindak lanjut penertiban bahan kampanye yang terpasang di tempat-tempat terlarang. Memang saya boleh bilang agak telat lah dalam menyikapi itu, walaupun sebagian sudah ada ya, seperti tadi yang saya sampaikan, sudah ada sikap di beberapa kecamatan yang memang menindaklanjuti. Hanya saja masih lebih dominan yang belum respon terhadap apa yang kami sampaikan. Dan ini mungkin menjadi bahan pembelajaran ke depan, ya? Ini juga menjadi satu catatan, selain dari kami penyelenggara dan pemerintah, juga ini menjadi atensi bagi para pemangku kepentingan yang akan berkompetisi di Pilkada 2024 ini. Jangan sampai juga nanti terulang hal yang sama. Dan terhadap yang terjadi sekarang, ya saya boleh bilang komunitas Jawa adalah komunitas pertama yang hadir di Bawaslu dan menyampaikan keberatannya terhadap model kampanye yang merugikan makhluk hidup lainnya. Saya boleh bilang begitu. Cukup di gunung lah, jangan lagi di jalan-jalan raya gitu kan. Pusat-pusat kota. Nah, ini cukup memprihatinkan, dan untuk tindak lanjutnya waktu yang tidak terlalu lama, kami akan berkoordinasi terutama dengan KPU. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau kami di komunitas Hijau Jawa Bima akan siap kapanpun dimanapun dibutuhkan kami untuk kemudian bergerak bersama gitu, dengan pihak Bawaslu ataupun KPU nantinya, dan kami ready akan hal itu. Nah, mungkin ini yang terakhir yang perlu mungkin kami tanyakan juga kepada pihak Bawaslu mengenai masalah ini. Kira-kira apa himbauannya gitu, ke depannya gitu kan, dan sekaligus harapannya pihak Bawaslu, ya, kira-kira seperti apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Sebenarnya himbauan awal kami ini langsung ke
masyarakatnya, Ya. masyarakatnya yang ketika misalnya melihat ada oknum yang memasang alat peraga atau bahan kampanyenya di pepohonan, itu hendaknya dilarang, diingatkan agar tidak memasang bahan kampanye di pepohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua termasuk komunitas hijau Riau misalnya atau kami di Bawaslu lebih intensif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut peduli terhadap lingkungan, khususnya bagi oknum yang memasang bahan kampanye di taman-taman atau di pepohonan. Kalau kita gencar sosialisasinya, ini juga sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa oh itu memang sesuatu yang dilarang dan akan merugikan makhluk hidup lainnya, termasuk keberlangsungan hidup kita yang membutuhkan sirkulasi udara yang sehat. Itu yang paling pokok. Jadi kerjasama semua pihak itu penting untuk lingkungan dan keberlangsungan pemilu tentunya. Oke, itulah beberapa hal yang kami perbincangkan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, dan ini kita tunggu responsif lebih lanjutnya untuk kemudian menuntaskan masalah ini. Jadi untuk kita semua bahwa menyukseskan pemilu ini bukan tugas pihak penyelenggara saja, tetapi tugas kita semua. Kalau kita bisa bekerja secara sama, kolektif, kolegial, insya Allah pemilu yang kemudian kita harapkan itu bisa terwujud. Dan kami dari pihak komunitas hijau Riau, pemilu yang berkualitas itu adalah pemilu yang kemudian menjaga alam dan lingkungan kita. Mungkin lebih kurang seperti itu perbincangan kami saat ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.